Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas para mahasiswa kedokteran gigi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peranan vitamin D terhadap proses penyembuhan soket pasca ekstraksi gigi. Ekstraksi gigi atau pencabutan gigi merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh dokter gigi. Beberapa indikasinya seperti gigi yang tidak dapat dipertahankan lagi akibat karies dan penyakit periodontal, keperluan ortodonti, abses, perawatan preprostetik, gigi supernumerari, persistensi dan impaksi, serta sisa akar. Tindakan pencabutan gigi meninggalkan luka yang disebut sebagai soket. Rusaknya jaringan pasca ekstraksi gigi menyebabkan tubuh secara alami melakukan penyembuhan. Secara umum, proses penyembuhan luka terdiri dari 4 fase, yaitu fase hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Selama proses tersebut, nutrisi yang cukup diperlukan dalam proses penyembuhan luka, salah satunya adalah vitamin D. Sebagai mikronutrien yang diperoleh dari sinar matahari, vitamin D memiliki potensi yang baik untuk mempercepat penyembuhan luka dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium di usus dan ginjal sebagai agen antiinflamasi dan antibakteri, mempercepat proliferasi sel, serta meningkatkan kontraksi luka dan integritas jaringan baru. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengaruh vitamin D dalam penyembuhan luka pasca ekstraksi gigi dapat disimak dalam video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Persiapan alat dan bahan seperti Bane, tang cabut, bone file, sendok granuloma, raspatorium, alat diagnostik, fluid 3 cc, anestesi topikal, larutan anestesi, needle, tampon, kasa steril, serta larutan antiseptik. Selanjutnya persiapan operator yaitu mencuci tangan. Lalu operator menggunakan APD level 2, terdiri dari head cap, face shield, masker, handscoon, serta gaun. Persiapan pasien. Posisi operator berada di arah jam 9. Pasien duduk dengan posisi dataran oklusal sejajar pada lantai. Lalu instruksikan pasien untuk berkumur dengan larutan antiseptik selama 30 detik. Operator melakukan pemeriksaan klinis pada rongga mulut pasien menggunakan alat diagnostik. Prosedur pencabutan gigi. Operator menginjeksikan bahan anestetikum pada gigi 34 yang akan diekstraksi. Setelah bahan anestesi bekerja, longgarkan perlekatan jaringan lunak pada servikal gigi menggunakan raspatorium. Kemudian dilanjutkan dengan meluksasi gigi menggunakan Bane. Selanjutnya, operator mengambil tang cabut. Adaptasikan tang pada gigi yang akan dicabut. Lakukan gerakan luksasi hingga gigi tercabut dari soketnya. Apabila terdapat granuloma pada apikal gigi, lakukan kuretase di dasar soket menggunakan sendok granuloma. Lalu haluskan tulang yang tajam menggunakan bone file. Kemudian irigasi dengan larutan salin. Gigit tampon dan berikan pasien instruksi pasca pencabutan gigi. Instruksi pasca pencabutan gigi. Instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit hingga 1 jam. Tidak menyentuh area bekas pencabutan, tidak meludah dengan kuat, istirahat yang cukup, hindari berkumur selama 24 jam pertama, tidak merokok, berjemur di bawah sinar matahari pagi 3 kali seminggu selama 15-20 menit. Hal ini bertujuan untuk memperoleh vitamin D yang cukup agar mempercepat penyembuhan. Instruksikan juga untuk diet lunak, dingin, serta diet kaya akan vitamin D seperti salmon, tuna, sarden, telur ayam, daging merah, keju, susu, dan buah jeruk. Mengenai peranan vitamin D dalam penyembuhan soket, lebih lanjut akan dibahas dalam video animasi berikut ini. Vitamin D dapat dijumpai dalam 2 bentuk, yaitu vitamin D2 atau ergokalsiferol dan vitamin D3 atau kolekalsiferol. Kadar serum vitamin D yang normal yaitu 30-100 nanogram per mililiter. Kadar serum yang di bawah 30 nanogram per mililiter dikategorikan sebagai defisiensi vitamin D. Vitamin D dalam bentuk D3 lebih efektif dalam mempertahankan kadar serum vitamin D dalam tubuh manusia dibandingkan dalam bentuk D2. Vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari, jamur, salmon, minyak ikan, telur,
hati sapi, suplemen, yogurt, margarin, susu, jus jeruk, dan keju. Saat kontak dengan UVB, provitamin D7-dehidrokolesterol yang secara alami ada pada kulit dirubah menjadi previtamin D3 yang akan berubah menjadi vitamin D3 dalam waktu 24 jam. Apabila vitamin D berasal dari makanan, vitamin D diserap melalui usus kecil dan tergabung ke dalam kolimikron yang akan diarahkan ke sistem limfatik dan peredaran darah dalam bentuk vitamin D meliputi D2 dan D3. Vitamin D binding protein mengikat vitamin D ke hati dari sirkulasi. Di hati, vitamin D dirubah oleh D25-hidroksilase menjadi 25-hidroksivitamin D. Setelah 25-hidroksivitamin D bersirkulasi dan mencapai ginjal, 25-hidroksivitamin D1-hidroksilase akan mengaktifasinya menjadi 1,25 dihidroksivitamin D atau kalsitriol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Vitamin D kemudian digunakan tubuh untuk fungsi yang beragam, seperti menjaga homeostasis tulang, regulasi fisiologi sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, dan penyerapan kalsium di usus dan ginjal. Defisiensi vitamin D pada umumnya tidak bergejala. Namun, dalam jangka panjang defisiensi vitamin ini dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri otot, nyeri sendi dan tulang, serta kelelahan. Defisiensi vitamin D juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan, seperti penyembuhan luka yang tertunda, osteoporosis, diabetes, hipertensi, kistik fibrosis, TBC, hingga kanker. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, vitamin D berperan dalam mempercepat penyembuhan luka. Berikut penjelasan tentang peran vitamin D dalam penyembuhan luka pasca ekstraksi gigi. Yang pertama adalah fase hemostasis. Setelah gigi dicabut dari tulang alveolar, respon awal yang terjadi ialah vasokonstriksi pembuluh darah dan hemostasis atau pembekuan darah. Setelah 5-10 menit, terjadi intensitas vasokonstriksi. Kemudian, permeabilitas pembuluh darah akan meningkat akibat kondisi hipoksia dan asidosis yang menyebabkan relaksasi. Lalu, perdarahan akan berlanjut. Pada fase ini akan terjadi peningkatan perlekatan trombosit yang bertugas mensekresi faktor yang merangsang pembekuan darah. Trombosit akan berkumpul dan melekat pada pembuluh darah yang terluka untuk membentuk sumbat trombosit atau platelet plak. Faktor pembekuan darah yang diaktifkan akan membentuk benang-benang fibrin yang akan membuat sumbat trombosit menjadi non-permeable sehingga perdarahan berhenti. Pada trombosit terdapat granul alfa yang terdiri dari growth factor, seperti PDGF, TGF-beta, dan lain-lain. Vitamin D berperan membantu memaksimalkan penyerapan kalsium di dalam usus. Kalsium merupakan mineral penting untuk kesehatan tulang, serta mengatur proses pembekuan darah. Dalam kaskade koagulasi, ion kalsium mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A bersama-sama dengan faktor 8A, 9A, dan PF3. Selanjutnya, bersama dengan faktor 10A, 5A, dan PF3, protrombin diaktifkan menjadi trombin yang kemudian mengaktifkan fibrinogen menjadi benang fibrin. Dalam 24-48 jam setelah pencabutan, darah akan berhenti. Darah akan menggumpal dan dilapisi oleh jaring-jaring fibrin atau yang disebut dengan blood clot. Clot berfungsi menghentikan perdarahan dan berperan sebagai media perlekatan sel dalam proses penyembuhan. Fase inflamasi. Fase inflamasi merupakan fase kedua dari proses penyembuhan luka yang terjadi dalam waktu 24 jam pertama. Fase ini ditandai dengan peningkatan permeabilitas kapiler dan migrasi sel ke dalam luka. Sel emas melepaskan granul-granul berisi enzim, histamin, dan amina aktif lainnya yang menyebabkan pada daerah sekitar luka muncul gejala klinis seperti adanya rubor atau kemerahan, kalor atau panas, tumor atau pembengkakan, dan dolor atau rasa sakit. Pada fase inflamasi, vitamin D memiliki beberapa peranan. Yang pertama, meningkatkan ekspresi TGF-beta. Setelah 24-46 jam, neutrofil akan menginfiltrasi daerah luka dengan cara diapedesis. Vitamin D membantu proses infiltrasi neutrofil dengan cara meningkatkan ekspresi agen kemoatraktif TGF-beta.
Kemudian, neutrofil melakukan fagositosis bakteri, jaringan rusak, dan partikel asing dengan cara melepaskan enzim proteolitik dan oksigen derived free radical species. Peran vitamin D yang kedua adalah mempercepat diferensiasi monosit dan infiltrasi makrofag. Setelah 48-72 jam, sel makrofag akan terlihat pada daerah luka. Pada tahap ini, vitamin D akan membantu mempercepat proses diferensiasi sel monosit menjadi makrofag, serta menginduksi makrofag untuk menghasilkan senyawa antibakteri katalesidin LL37 dan beta-defensin. Kedua senyawa tersebut akan berikatan dengan membran bakteri dan menyebabkan lisis. Vitamin D juga membantu meningkatkan ekspresi TGF-beta untuk membantu proses infiltrasi makrofag ke daerah luka. Setelah semua partikel asing termasuk bakteri telah difagosit, neutrofil akan mengalami apoptosis dan difagosit oleh makrofag. Sejumlah growth factor seperti VEGF, TGF-beta, dan PDGF juga disekresikan oleh makrofag untuk proses proliferasi nantinya. Peranan vitamin D yang ketiga adalah sebagai efek imunoprotektif. Setelah 72 jam, sel inflamasi terakhir yaitu limfosit memasuki area luka yang diinduksi oleh interleukin 1 dan imunoglobulin G. Vitamin D dengan efek imunoprotektif menginduksi proliferasi sel T sekaligus menekan aktivitasnya. Sel T merupakan agen protektif terhadap kerusakan jaringan yang berlebihan akibat respon inflamasi. Selain itu, vitamin D akan mengenali reseptor microbial toll-like receptor 2 atau TLR2 dan cofactor CD14 yang kemudian membantu mencegah kolonisasi organisme patogen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, vitamin D membantu mempercepat proses inflamasi dengan cara meningkatkan ekspresi TGF-beta, mempercepat diferensiasi monosit menjadi makrofag, infiltrasi sel makrofag ke daerah luka, dan efek imunoprotektif. Defisiensi vitamin D akan menyebabkan sistem imun menurun, sehingga kondisi inflamasi berjalan lebih lama, karena meningkatnya sitokin proinflamasi serta bakteri patogen pada daerah luka. Kerusakan jaringan yang terjadi pun akan semakin memburuk akibat terganggunya proliferasi sel T yang dipengaruhi oleh vitamin D. Selanjutnya adalah fase proliferasi. Fase proliferasi adalah fase pembentukan jaringan baru dalam penyembuhan luka. Fase ini ditandai dengan adanya aktivitas fibroplasia, angiogenesis, dan reepitalisasi. Pada tahap fibroplasia, vitamin D meningkatkan ekspresi TGF-beta dan PDGF yang penting untuk migrasi fibroblast ke daerah luka. Selama fase fibroplasia, fibroblast akan bermigrasi, berproliferasi, dan memproduksi komponen ECM yang kemudian akan berubah menjadi jaringan granulasi. ECM merupakan tempat akumulasi sel dan membantu migrasi sel selama perbaikan jaringan. Selanjutnya, ekspresi TGF-beta oleh vitamin D akan membantu sel fibroblast memproduksi MMP, meliputi kolagenase, gelatinase, dan stromycin. Fibroblast berproliferasi menghasilkan beberapa komponen, seperti fibronektin, proteoglikan, kolagen tipe 1 dan 3, dan matriks hyaluronan. Pada akhir fibroplasia, fibroblast berdiferensiasi menjadi myofibroblast yang kemudian menempel pada fibronektin dan kolagen di ECM. Fibroblast bersama sel endotel mensekresikan beberapa growth factor untuk proses angiogenesis, yaitu VEGF, TGF-alpha, TGF-beta, angiopoietin 1, dan FGF. Vitamin D meningkatkan ekspresi VEGF dan aktivitas MMP2 yang menginduksi proses angiogenesis. VEGF menginduksi migrasi sel endotel yang merupakan komponen utama pembentukan pembuluh darah baru. Kondisi lingkungan luka berupa oksigen yang rendah, pH yang rendah, dan kadar laktat yang tinggi akan menyebabkan perfusi pembuluh darah dari jaringan yang tidak terluka membentuk mikrovaskular baru. Pada sisi lain, proses epitelisasi dimulai dengan dilepaskannya EGF, KGF, dan TGF-alpha yang berikatan dengan reseptor pada sel epitel dan merangsang migrasi serta proliferasi sel keratinosit.
Vitamin D bersama dengan kalsium juga ikut membantu reepitalisasi dengan membentuk kompleks katenin yang mengaktifkan migrasi sel keratinosit untuk reepitalisasi. Sel keratinosit kemudian berdiferensiasi menjadi sel epitel basal dan berproliferasi di dekat tepi luka, memasok sel-sel baru lapis demi lapis melalui aktivitas mitosis. Sel epitel akan bermigrasi dan melekat pada matriks provisional di bawahnya. Sel akan menyatu dan luka akan menutup. Penyembuhan tulang mulai terjadi saat sel osteoprogenitor yang berasal dari sel mesenkim berdiferensiasi menjadi osteoblas yang menyimpan matriks osteoid. Vitamin D yang dikenali oleh osteoblas merangsang sintesis osteokalsin, yaitu protein penting pada struktur tulang dan rank L yang akan memicu maturasi osteoklas. Proyeksi finger-like akan terbentuk dan meluas pada dinding soket ke pusat luka pada matriks bersama dengan serat kolagen dan dikelilingi oleh pembuluh darah yang berkembang menjadi sistem Haversian atau osteon. Tulang alveolar mengalami resorpsi oleh karena aktivitas osteoklas pada krista tulang alveolar yang kemudian menyatu dengan tulang yang baru terbentuk. Defisiensi vitamin D akan mengganggu pembentukan jaringan granulasi yang ditandai dengan miskinnya vaskularisasi dan kandungan sel pada matriks ekstraseluler. Selain itu, defisiensi vitamin D juga menyebabkan produksi sitokin TNF-alfa lebih tinggi, sehingga meningkatkan laju resorpsi pada tulang alveolar. Selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu fase remodeling. Remodeling merupakan fase akhir dari penyembuhan luka. Jaringan granulasi yang telah matang menjadi scar dan kekuatan tarik jaringan meningkat secara maksimum melalui reorganisasi, degradasi, dan resistensi dari matriks ekstraselular. Fase remodeling ini berlanjut selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun pasca injury. Pada fase ini, komponen pada ECM akan didegradasi dan dirombak oleh enzim MMP serta TIMP yang disekresi oleh fibroblast dan makrofag pada fase proliferasi. Ekspresi MMP tersebut akan diaktifasi oleh sejumlah growth factor seperti TGF-beta, EGF, HGF, FGF, VEGF, TNF-alfa, dan KGF. Vitamin D meningkatkan ekspresi TGF-beta sehingga akan mempercepat aktivasi pada enzim MMP. Setelah aktif, enzim MMP khususnya MMP3 dan MMP10 akan mendegradasi sel yang sudah tidak terlibat dalam proses penyembuhan. Aktivitas MMP kemudian akan dihambat oleh inhibitornya, yaitu TIMP, agar degradasi sel tetap terkontrol sampai terbentuknya matriks yang baru. TGF-beta kemudian merangsang diferensiasi fibroblast menjadi myofibroblas dengan sifat kontraktil. Tujuan kontraksi luka adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan integritas struktur jaringan baru yang mengisi luka. Jaringan ikat di bawah luka akan menyusut sehingga tepi luka akan semakin rapat. Defisiensi vitamin D akan menurunkan kontraksi luka yang melemahkan kekuatan dan integritas struktural dari jaringan baru pengisi soket. Pada fase akhir remodeling, kepadatan sel dan aktivitas metabolik pada jaringan granulasi akan menurun. MMP akan mendegradasi komponen pada ECM. Pertumbuhan kapiler darah akan terhenti, aliran darah dan aktivitas metabolik pada luka akan menurun, serta sejumlah sel seperti makrofag, fibroblast, dan sel inflamatori akan menghilang dari area luka karena proses emigrasi, apoptosis, atau kematian sel. Kemudian, kadar kolagen tipe 3 akan menurun jumlahnya dan digantikan oleh kolagen tipe 1 yang memiliki diameter lebih besar dan lebih kuat, sehingga akan meningkatkan tensile strength pada luka. Soket gigi telah digantikan oleh jaringan baru dan tulang woven atau imatur, serta ditutupi sepenuhnya oleh lapisan epitel. Remodeling tulang akan berlanjut dengan resorpsi dan deposisi aktif yang dimediasi oleh osteoblast dan osteoklas. Tulang baru selesai mengisi soket secara utuh sekitar 12 minggu pasca pencabutan gigi. Dengan demikian, vitamin D berperan penting dalam mempercepat proses penyembuhan luka dengan cara yang pertama fase hemostasis, yaitu membantu penyerapan kalsium yang penting dalam koagulasi. Pada fase inflamasi dapat membantu infiltrasi sel polimorfonuklear ke daerah luka, mempercepat diferensiasi monosit menjadi makrofag, serta memberikan efek imunoprotektif.
Pada fase proliferasi, vitamin D mempercepat proses migrasi dan proliferasi sel pada fibroplasia, membantu proses angiogenesis, membantu mempercepat reepitalisasi, menekan laju resorpsi tulang alveolar. Serta pada fase remodeling, yaitu meningkatkan kontraksi luka dan kekuatan jaringan baru. Demikianlah video mengenai peranan vitamin D terhadap proses penyembuhan soket pasca ekstraksi gigi. Semoga informasi dan ilmu yang terdapat dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.